Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan catur Taras yang dimainkan oleh Grandmaster Superpower abad ini. Putih dipegang oleh Magnus Carlsen dan hitam dipegang oleh Pragnananda, pemain catur cilik yang dari India teman-teman. Di Airting Master 2022. Dimulai dari D4, kuda F6, C4 dan E6. Kuda F3 dibalas dengan D5. Mengajak pertukaran, Carlsen memilih kuda C3 dengan varian simetrikal teman-teman. C5 dibalas dengan E3. Kuda C6 dan di sini pion kali pion. Pion kali pion, gajah ke B5. Langsung mengepin kuda yang disinam dari hitam. Pion kali pion dan dibalas pion kali pion. Lajur tengah atau lajur E terbuka teman-teman. Di sini gajah D6 dibalas oleh hitam. Kedua pemain di posisi ini sama-sama rokade. Dan dilanjutkan dengan H3. H6, benteng ke E1. Gajah ke F5. Kuda ke E5 di sini. Tentu mengajak pertukaran. Jika ditolak, hitam akan rugi satu pion tentunya. Tapi di sini benteng C8 teman-teman. Gajah ke F4 dan benteng ke E8. Dibalas dengan benteng C1 oleh Carlsen. Menteri B6. Di sini gajah langsung memukul kuda. Dipukul oleh pion, kuda ke-4. Dengan diancamnya menteri dari hitam. Menteri ke-6. Benteng ke-3 di sini dibalas dengan kuda ke-4 oleh Pragnanda. Tentu di sini untuk menghentikan langkah. Kemungkinan benteng akan disusun ke G3. F3 dibalas dengan kuda G5. Benteng ke C3. Ternyata dia niatnya untuk mengancam pion lemah di C6 dari hitam teman-teman. Dibalas dengan menteri ke B7. Gajah ke H2 dan kuda ke E6. Dilanjutkan dengan kuda di sini langsung memukul, mengajak pertukaran, diabaikan dengan kuda ke F4. Kuda ke E5 lagi. Dan sekarang dipukul oleh hitam. Dibalas dengan dipukul oleh pion. Kuda ke D3. Jika di posisi ini teman-teman, dari putih atau Carlsen memilih memukul kuda, tentu dia akan rugi atau kehilangan kualitas, karena akan benteng datang memukul sekaligus ancaman menteri. Dipukul oleh menteri, gajah yang akan memukul. Kalaupun di sini kuda menggarpu menteri dan gajah ke C5, akan datang benteng C8. Hanya terjadi pertukaran. Menteri ke E3 misalnya balik mengancam. Menteri ke B6. Di sini jelas ada pertukaran. Kalaupun di sini didorong, maka di sini A5. A3 ketika dilanjutkan, maka ada potensi mat lebih cepat dari putih teman-teman. Pion kali pion, pion kali pion, gajah ke F5. Dilanjutkan dengan menteri ke F4 misalnya mengancam gajah. Benteng ke A8. Dibalas dengan menteri kali gajah misalnya. Maka di sini menteri mukul pion dengan ancaman kuda ini harus hilang juga. Dan jika di sini dilindungi dengan menteri ke C2 teman-teman, tentu ancaman checkmate. Baik. Kembali ke posisi partai. Di saat kuda D3 dari Pragnanda, Carlsen memilih benteng kali benteng. Langkah yang sangat tepat. Akurasi dari Carlsen ini teman-teman. Dibalas dengan benteng kali benteng. Benteng kali benteng cek. Di sini dipukul dengan menteri. Datang di sini gajah G3. D4 dilanjutkan dengan B3. Menteri C6 dibalas dengan menteri D2 oleh Carlsen. Raja ke H7. Raja ke H2, gajah G6. Inilah detik-detik
Carlsen kehilangan tempo, teman-teman. Menteri ke-5 di sini mencoba mau mengambil pion A7 sekaligus menjaga pion promosi. Menteri C1. Dulan putih masuk ke posisi pertahanan. Putih, teman-teman. Tapi hitam langsung masuk ke lajur 1. Menteri kali pion. Menteri ke-3. Susah dibaca langkah kemana daripada menteri ini, teman-teman. Akhirnya dari Carlsen kuda C3. Tentu di sini diberikan, tapi jika dipukul akan kehilangan menteri. Kuda G4 dibalas dengan kuda D1. Setelah diancam kuda sekaligus menteri ini, teman-teman. Menteri ke D2. Tentu di sini hanya mengajak pertukaran. Kuda ke F2 dan dibalas dengan kuda ke E2. H4. Menteri ke E1. Menteri ke D7. Di sini, teman-teman, langkah dari Pragnanda yang tidak dibaca oleh Carlsen dengan memukul gajah di G3. Langkah partai di sini, menteri memukul pion yang di D4, langkah dari Carlsen, teman-teman. Kok bisa? Di sini ada kuda nganggur, kenapa dia memukul pion? Baik, jika di sini kuda memukul, jika di sini, teman-teman, raja memukul kuda dari Carlsen, maka akan datang cek. Di saat cek ini pilihannya ketika F4, tentu di sini dicek lagi, hanya terjadi pertukaran. Dan ketika raja di sini ke H2, maka kuda sama-sama hilang. Kembali ke posisi di saat kuda di sini dari Pragnanda memukul gajah. Jika tetap dipukul dengan raja misalnya, maka di sini akan datang. Di sini ada pilihan. Jika tadi didorong pion, bagaimana kalau lari ke H3? Maka tentu di sini harus kehilangan menteri, teman-teman. Dipukul misalnya, mustahil untuk dilanjutkan. Kembali ke posisi. Langkah serba salah dari Magnus Carlsen karena sudah kehilangan tempo. Di sini menteri memukul pion D4. Mungkin dari Carlsen sudah mau menyerah, tapi malu, teman-teman. Langsung cek F1 dan H3. Kuda ke E3. Inilah detik-detik dari Carlsen menyerah, teman-teman. Menteri ke B2 untuk tetap menjaga kuda yang di F2 tentunya. Gajah C2. Di langkah ini dari Carlsen menyerah, teman-teman. Ada beberapa kemungkinan terbaik kenapa dia menyerah di posisi ini. Pertama, ketika kuda G4 mengajak pertukaran, akan datang cek H1. Boleh ditutup atau lari ke G3. Ketika G3, tentu cek lagi. Dan ketika di sini raja F4, maka checkmate. Kembali ke posisi. Kenapa dia menyerah dari Carlsen di saat posisi gajah C2? Bagaimana kalau di sini raja langsung ke G3? Akan datang cek F1 kuda. H3, kuda hilang. Menteri C3 pun, maka checkmate, teman-teman. Itulah kenapa dari Carlsen menyerah di posisi gajah C2. Semoga bermanfaat pembukaan taras dari kedua Grandmaster dunia top power saat ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.